Tasawuf di dalam Islam awalnya adalah sebuah bentuk pendekatan spiritual dan tazkiyatun nufus, yaitu penyucian jiwa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui jalur ibadah, zuhud dan akhlak yang mulia. Namun seiring waktu, sebagian kalangan sufi mengalami penyimpangan yang serius, terutama dengan masuknya unsur-unsur filsafat asing seperti Yunani, Neoplatonisme, Hindu-Buddha ke dalam ajaran tasawuf. Salah satu puncak yang menyimpang tersebut adalah munculnya ajaran wahdatul wujud yang merupakan bentuk tasawuf ekstrim. Dalam pengembangannya, tasawuf ekstrim ini memunculkan keyakinan bahwa syariat hanyalah tahapan awal, dan setelah seseorang mencapai makrifat, ia tidak lagi terikat oleh hukum-hukum syariat. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mniadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang ajaran tasawuf ekstrim. Teman-teman, apa itu wahdatul wujud? Secara bahasa, wahda adalah kesatuan, adapun wujud adalah keberadaan. Secara istilah, wahdatul wujud adalah keyakinan bahwa tidak ada eksistensi hakiki kecuali Allah, sedangkan alam semesta dan makhluk hanyalah bayangan atau pantulan dari Allah. La mawjuda illa Allah. Tidak ada yang wujud selain Allah. Inilah inti pemikiran wahdatul wujud. Di antara tokoh-tokoh sentral wahdatul wujud yang perlu kita ketahui bersama, yang pertama Ibnu Arabi, seorang tokoh utama wahdatul wujud. Lalu yang kedua Al-Halas, ia pernah mengucapkan ana al-haq, akulah yang maha benar. Yang ketiga Abu Yazid Al-Bustami, ia pernah mengucapkan subhani ma'azama sya'ni, maha suci aku, betapa agung keadaanku. Teman-teman sekalian, dari mana asal usul filsafat wahdatul wujud? Perlu kita ketahui bersama, wahdatul wujud terpengaruh filsafat Neoplatonisme, konsep emansi yaitu pancaran dari Tuhan, serta memiliki pandangan filsafat India yaitu dunia ini maya atau ilusi dan Tuhan menyatu dengan segala sesuatu. Di antara ajaran pokok dan penyimpangannya yang perlu kita ketahui bersama, yang pertama kesatuan antara Allah dan makhluk. Mereka meyakini bahwa Allah tidak hanya menciptakan makhluk, tetapi menjadi makhluk itu sendiri dalam bentuknya yang beraneka ragam. Semua bentuk dan zat hanyalah manifestasi dari wujud Allah Subhanahu wa taala. Bahayanya dalam akidah yaitu menyebabkan klaim bahwa semua eksistensi adalah Allah Subhanahu wa taala secara tidak langsung menafikan keberadaan makhluk secara independen, yang berlawanan dengan ajaran Islam bahwa Allah Maha Pencipta terpisah dari makhluknya. Yang kedua, makrifat menghapus syariat. Dalam ajaran tasawuf yang ekstrim, teman-teman, syariat adalah permulaan bagi orang-orang awam. Tarekat adalah jalan. Hakikat adalah pemahaman batin. Lalu makrifat adalah penyaksian langsung terhadap Tuhan, yaitu kasyaf. Setelah seseorang sampai kepada makrifat, maka hukum-hukum syariat tidak lagi berlaku baginya. Contoh pernyataan yang ekstrim seperti jika kau telah melihat Allah di setiap hal, tak perlu lagi sujud. Salat adalah bagi yang belum melihat Allah Subhanahu wa taala dalam dirinya. Bahaya di dalam akidah dan syariah yaitu menolak kewajiban ibadah seperti sholat, puasa, zakat, bahkan merasa sudah sampai pada derajat Tuhan dan bebas dari perintah agama. Teman-teman sekalian, di sini akan kita bawakan dalil dan bantahan dari ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
Yang pertama, tauhid. Allah terpisah dari makhluk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, yang artinya Yang Maha Pengasih beristiwa di atas aras. Al-Qur'an surat Thaha ayat ke-5. Artinya di sini teman-teman sekalian, Allah berada di atas makhluknya, bukan menyatu dengan makhluk. Yang kedua, syariat berlaku selamanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat." Hadis riwayat Bukhari. Lalu Rasul juga bersabda, barang siapa menambah atau mengurangi dalam syariatku, maka dia tertolak. Hadis riwayat Muslim. Jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam manusia yang paling makrifat tetap menjalankan syariat, maka bagaimana mungkin orang lain bisa merasa bebas darinya? Yang ketiga, pandangan ulama. Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan wahdatul wujud adalah kekufuran dan lebih berbahaya daripada penyembahan berhala. Lalu Imam Az-Zahabi, beliau mengatakan, barang siapa mengatakan bahwa Allah menyatu dengan makhluknya, maka dia telah keluar dari Islam. Lalu yang terakhir, Al-Imam Ibnu Qayyim dalam Madarijus Salikin, beliau mengkritik keras kaum sufi yang mengklaim bebas dari syariat karena sudah sampai kepada hakikat. Perlu kita ketahui bersama teman-teman sekalian, di antara dampak berbahaya ajaran tasawuf ekstrim ini di masyarakat, di antaranya seperti yang pertama, munculnya kesesatan akidah. Menganggap semua agama benar, yaitu pluralisme, menyebarkan ajaran sinkretisme, yaitu campuran Islam dengan agama-agama lain. Yang kedua, runtuhnya komitmen syariat. Tidak lagi melaksanakan sholat, puasa, atau kewajiban dalam beragama, menjadikan kebatinan sebagai ukuran kebenaran, bukan lagi wahyu. Yang ketiga, lahirnya gerakan zindik, bertopeng, sufi, membolehkan perzinahan dengan dalil cinta ilahi, mempopulerkan tarian-tarian seperti tari sufi sebagai ritual ibadah. Teman-teman sekalian, di sini akan kita bawakan cara menghadapi tasawuf ekstrim. Yang pertama, kembali ke akidah salaf. Berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan pemahaman sahabat, tidak mengikuti jalan tasawuf filsafat. Yang kedua, menuntut ilmu yang benar teman-teman. Belajar dari ulama al-sunnah wal jamaah yang terpercaya. Memahami bahwa ma'rifah sejati adalah puncak penghambaan kepada Allah, bukan pembebasan dari syariat. Yang ketiga, berdakwah dan meluruskan umat. Menjelaskan kesalahan ajaran wahdatul wujud, mengingatkan umat akan pentingnya menjalankan syariat hingga ajal menjemput. Maka dapat kita simpulkan di sini teman-teman sekalian, ajaran tasawuf ekstrim yang berbasis wahdatul wujud adalah penyimpangan besar dalam Islam. Ia menafikan tauhid, menyamakan Tuhan dengan makhluk, dan menolak kewajiban syariat dengan alasan makrifat. Ini adalah ajaran yang bertentangan dengan seluruh prinsip Islam dan termasuk jalan menuju kekufuran. Seorang muslim sejati tidak akan pernah meninggalkan syariat. Makrifat sejati justru membuat seseorang semakin tunduk dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan bebas darinya. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.